Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nia Nur Aini, yang kedua Nova Lutfi Fatul, yang ketiga Nurfa Izatul. Materi kami di sini yaitu tentang alat pendidikan dalam proses pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hakikat alat pendidikan dalam proses pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau ditinjau dari sudut pandang yang lebih dinamis, maka alat itu di samping sebagai perlengkapan juga untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Jika dilihat dari fungsinya, dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat sebagai perlengkapan. Yang kedua, sebagai pembantu mempermudah usaha untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, alat sebagai tujuan. Alat pendidikan memiliki persamaan dengan media pendidikan, tetapi juga terdapat perbedaan. Alat pendidikan merupakan segala sesuatu atau apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Alat lebih mengarah pada segala sesuatu yang digunakan, baik benda, metode, anjuran, dan semacamnya. Sedangkan media mencakup sesuatu yang digunakan untuk mengantar atau perantara pesan kepada penerima pesan. Selanjutnya, bentuk-bentuk alat pendidikan hardware dalam proses pendidikan Islam. Alat pendidikan hardware dalam proses pendidikan Islam bersifat material, yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda yang nyata. Berikut beberapa alat-alat pendidikan hardware dalam proses pendidikan. Yang pertama, media pendidikan audio media. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan-pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Contoh alat dari media pendidikan audio media antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, atau laboratorium bahasa. Yang kedua, media pendidikan visual media. Pendidikan visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Contoh alat dari media pendidikan visual media antara lain buku, globe, papan tulis. Yang ketiga yaitu media pendidikan berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi merupakan proses pembelajaran yang menggunakan berbagai teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Contoh alat VCD, DVD, film, komputer atau internet. Yang kedua yaitu software atau yang bisa kita sebut dengan istilah non-materi, merupakan tindakan pendidikan. Tindakan ini dapat ditinjau berdasarkan 3 sudut pandang berikut. Yang pertama, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik, antara lain tindakan yang bersifat positif dan bersifat mengekang. Yang kedua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik, antara lain menyenangkan anak didik dan tidak mengekang anak didik. Yang ketiga, bersifat melindungi anak didik yang terdiri dari mencegah atau mengarahkan dan memperbaiki. Berikut akan diuraikan secara ringkas beberapa alat pendidikan dalam bentuk software berdasarkan perspektif pendidikan Islam itu sendiri, yaitu yang pertama, keteladanan tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak. Dengan teladan ini lahirlah gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang-orang yang ditiru. Yang kedua yaitu anjuran, perintah, dan larangan. Kalau pada alat pendidikan berupa keteladanan, anak dapat melihatnya tercermin pada seseorang yang diidolakannya sebagai sebuah proses identifikasi. Maka di dalam alat pendidikan berupa anjuran, perintah, dan larangan, anak mendengarkan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.
Perintah adalah tindakan mendidik, menyuruh anak didik melakukan sesuatu, sedangkan larangan merupakan tindakan pendidik menyuruh anak didik tidak melakukan atau menghindari tingkah laku tertentu. Sekian video dari kelompok 6. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.